من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Akhi fillah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan kali ini saya Rizky Putra Perdana untuk mengangkat suatu materi keilmuan maqasid syariah dalam hal ekonomi pinjaman online. Masya Allah wa tabarakallah, bahwasanya sama-sama kita ketahui Islam adalah agama yang komprehensif, yang mengatur urusan umatnya dalam hal ideologi, politik, sosial hingga muamalah pada setiap individu. Tentu menyikapi bagaimana tentang maraknya pinjaman online pada zaman sekarang ini, apakah itu bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Bahwasannya apabila kita melihat kembali hukum meminjam atau berutang itu boleh-boleh saja, akan tetapi ada yang menjadikan sesuatu itu tidak diperbolehkan bahkan haram karena ada unsurnya ketidakdarurat dan ada unsur riba. Nah, tentu perlu kita ketahui dulu bahwasannya ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang artinya bahwasanya tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga, tentang hartanya, didapat dari mana, diperoleh dari mana, dan kemana dihabiskan. Dan yang terakhir adalah tentang jasadnya, capek dan lelahnya untuk apa. Nah, menyikapi pinjaman pada hukum asalnya adalah boleh-boleh saja selagi itu mempunyai keadaan yang darurat dan tidak ada unsur riba, tidak ada unsur penambahan. Sebagai contoh, misal ada seorang tetangga yang anaknya sakit dan dia tidak mempunyai uang bahkan harta benda yang bisa dijadikan uang. Akhirnya ia meminjam uang ke tetangganya atau meminjam pinjaman dari jasa pinjaman online. Di sini perlu kita lihat, apabila itu dalam keadaan darurat maka itu diperbolehkan karena itu menyangkut jiwa manusia yang dalam keadaan darurat. Dan yang kedua, kita lihat lagi apakah ada unsur tambahannya, ada unsur riba. Sedangkan kita telah mengetahui dengan jelas Allah berfirman, wa ahalallaha bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang tentu sudah menjadi patokan dasar kita sebagai seorang yang beriman. Nah, apabila dalam poin yang kedua ini terdapat unsur riba, maka itu tidak diperbolehkan. Mungkin bisa dialternatifkan dengan minjam kepada saudara atau tetangga gitu. Terus dalam hal ini Islam menganjurkan umatnya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai dari hasil jerih payahnya sendiri, sebagaimana Nabi Daud yang memikul kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Masya Allah wa tabarakallah, bahwasannya hingga sedetail itu Islam mengarahkan umatnya untuk bermuamalah, serta bagaimana kita menyikapi sesuatu perkembangan zaman yang tentu tidak sama dengan zaman pada zaman Rasulullah. Dan hal ini kita mengikuti adanya fatwa-fatwa yang memperbolehkan serta hukum-hukum yang tidak memberatkan, karena
Islam itu adalah agama yang mudah. Kita sebagai orang-orang yang berakal dan beriman tentu tidak mempersulit diri dengan hal-hal yang tidak diarahkan oleh Islam. Barakallahu fiik.